channel Alfian menekan channel ya. Mungkin ini guys terjadi lagi, mengejutkan. Amerika terima tantangan dari China. Dari Indonesia harus waspada di China. Ini bakalan jadi perang dunia ketiga guys. Terus lama-lama guys, kita langsung aja. Oke guys, Perang dunia ketiga sudah di depan mata. Amerika Serikat terima tantangan dari China. Indonesia bisa menjadi medan perang. Ketegangan antara China dan Amerika Serikat belum juga surut. Bahkan perang dunia ketiga sudah sampai di depan mata. Wilayah Indonesia yang bersebelahan dengan Laut Cina Selatan kemungkinan bisa menjadi ajang medan perang. Indonesia harus waspada dan bersiap bila perang di Laut Cina Selatan benar-benar menjadi kenyataan. Genderang perang antara Amerika Serikat dengan China semakin memanas di awal kepemimpinan dari Joe Biden. Kemungkinan Bahkan Amerika Serikat kini berupaya memperluas perjanjian dengan banyak negara di Asia Tenggara. Tanpa terkecuali adalah Indonesia, dengan tujuan yang cukup mengerikan bagi keberlangsungan dari negara-negara yang ada di sekitar Laut Cina Selatan. Hal itu tak lain adalah untuk mendapatkan persetujuan dari negara-negara tersebut dalam upaya pengiriman kapal perang. Selain itu juga, Amerika Serikat juga berupaya mendapatkan akses yang sah dari negara-negara tersebut menuju perairan Laut Cina Selatan. Upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat tak lain adalah untuk membalas perlakuan militer China yang disebut mereka keterlaluan. Termasuk dengan apa yang dilakukan oleh China terhadap Taiwan dan Hong Kong yang dianggap Amerika Serikat sebagai sebuah pelanggaran. Strategi baru maritim Amerika Serikat ini pun telah diumumkan beberapa waktu yang lalu untuk mengintegrasikan pasukan maritim mereka termasuk penjaga pantainya US Coast Guard melawan kehadiran Tiongkok di Laut Cina Selatan. Strategi perang ini juga bakal diterapkan oleh Amerika Serikat dalam beberapa dekade mendatang. Korps Marinir dan penjaga pantai sesuai dengan strategi militer Amerika Serikat tersebut bakal mendominasi di berbagai wilayah laut yang bersengketa. Taktik perang laut itu diberi judul Advantage at Sea dan diterbitkan bulan yang lalu tersebut, mendefinisikan tujuan Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai menjaga kebebasan laut, mencegah agresi, dan memenangkan perang. Perilaku China dan pencepatan pertumbuhan militer menempatkannya pada lintasan yang akan menantang kemampuan kami untuk terus melakukannya. Kami berada pada titik perubahan. Demikian strategi perang maritim Amerika Serikat terbaru yang dikutip dari South Morning China Post. Sejak tahun 2015, Amerika Serikat meningkatkan aktivitasnya di zona abu-abu untuk memproyeksikan kekuatan di bawah ambang batas yang dapat mendorong respon militer konvensional. Salah satunya yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Laut Cina Selatan yang membuat Tiongkok bertindak tegas. Pemerintah China mengklaim hampir 90% Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam berdasarkan apa yang mereka sebut 9 garis putus-putus yang telah mendapat tantangan keras dari tetangganya termasuk Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Klaim itu pun diputuskan pada tahun 2016 oleh pengadilan PBB lantaran tidak memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Jalur laut ini memang diketahui sangat sibuk lantaran memiliki lokasi geostrategisnya yang cukup berpengaruh. Seorang peneliti di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Singapura mengatakan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini memang sudah bukan hal yang baru. Strategi maritim 3 layanan baru ini pada dasarnya mengabadikan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, yakni kerjasama dan koordinasi, dan berfungsi sebagai kerangka kerja panduan tentang bagaimana pasukan maritim Amerika Serikat yang saat ini bekerja sama untuk mengumpulkan kekuatan mereka untuk melawan aktivitas maritim milik China, ungkapnya. Berdasarkan perjanjian tersebut, petugas patroli suatu negara diizinkan untuk menaiki kapal atau pesawat penegak hukum milik penjaga pantai Amerika Serikat saat mereka berpatroli, di mana petugas patroli dapat mengizinkan yang terakhir untuk mengambil tindakan atas nama mereka.
Sejak tahun 2010, Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian bilateral dengan 11 negara Kepulauan Pasifik untuk operasi penegakan hukum bersama untuk melawan penangkapan ikan ilegal. Pendekatan baru penjaga pantai Amerika Serikat untuk campur tangan dalam urusan Laut Cina Selatan di bawah nama Kerjasama Penegakan Hukum Perikanan. Untuk melindungi dari aktivitas Cina di Laut Cina Selatan, mungkin masih menjadi pilihan penting dari kebijakan Laut Cina Selatan untuk masa depan, ujar Yan Yan, Direktur Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Laut di Institut Nasional Kajian Laut Cina Selatan. Bahkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi meminta Cina untuk hormati hukum internasional di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menlu Cina Wang Yi membahas isu Laut Cina Selatan. Retno menekankan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah perairan tersebut. Dalam kaitan ini, saya menyampaikan kembali mengenai pentingnya menjaga Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil, kata Retno dalam konferensi pers bersama Wang Yi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada hari Rabu 13 Januari 2021. Menurut Retno Marsudi, untuk mewujudkan hal tersebut hanya ada satu hal yang harus dilakukan oleh semua negara, yakni menghormati dan menjalankan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, ujarnya. Salah satu yang diatur dalam UNCLOS 1982 adalah perihal zona ekonomi eksklusif ZEE yang membentang sejauh 200 mil laut dari bibir pantai. Terkait sengketa di Laut Cina Selatan, Cina dinilai telah melanggar UNCLOS 1982 dengan mengklaim zona ekonomi eksklusif beberapa negara ASEAN sebagai bagian dari wilayahnya. Cina diketahui mengklaim sekitar 90% atau 1,3 juta mil persegi wilayah Laut Cina Selatan sebagai teritorialnya. Klaim itu didasarkan pada garis putus-putus atau garis demarkasi berbentuk U yang diterbitkan pada tahun 1947. Klaim itu telah ditentang oleh sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Amerika Serikat sendiri pun telah menolak klaim Cina karena menganggap Laut Cina Selatan sebagai wilayah perairan internasional. Kemungkinan bisa terjadi perang dunia ketiga, guys. Kemungkinan juga enggak. Jadi hanya ada dua hal. Kalaupun terjadi, guys, apakah itu tahun berapa, entah berapa tahun kemudian. Oke, guys, sampai di sini dulu, guys.
itulah tadi guys, salah satu yang mengejutkan. Amerika siap terima tantangan dari Cina. Militer Indonesia waspada juga guys, waspada tinggi-tinggi, tingkat tinggi. Dan negara Asia Selatan tidak akan bakal tinggal diam guys, pasti akan membantu. Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.